Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teduh Dirgahayu. Di video episode pembuka seri Business Process Improvement, kita akan membahas mengapa kita perlu melakukan peningkatan proses bisnis atau Business Process Improvement. Terlebih dahulu, mari kita samakan pemahaman mengenai definisi proses bisnis. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas atau tugas yang terstruktur dan saling terkait, yang dilakukan baik oleh orang atau perangkat lain untuk menghantarkan layanan atau produk tertentu. Di beberapa organisasi, proses bisnis sering disebut sebagai prosedur kerja atau SOP, Standard Operating Procedure. Dalam pelaksanaannya, semua organisasi berusaha mengembangkan sistem informasi, baik di level unit atau di level enterprise, agar eksekusi proses bisnisnya yang semula manual menjadi lebih efisien. Dalam seri video ini, sistem informasi di level enterprise kita sebut sebagai sistem enterprise. Fokus sistem enterprise adalah untuk mendukung proses bisnis lintas unit-unit fungsional dalam suatu organisasi. Ini adalah satu contoh proses bisnis di kantor Samsat Sleman, yakni proses bisnis layanan pengesahan pajak tahunan kendaraan bermotor. Pada proses bisnis ini, ada beberapa aktivitas yang terstruktur dan saling terkait. Pertama, pemohon mendaftar di customer service untuk mengambil nomor antrian. Ketika nomor antrian pemohon dipanggil, ia menyerahkan dokumen persyaratan untuk diteliti dan didaftarkan oleh petugas. Setelah itu, pemohon menunggu panggilan di counter lain untuk penetapan pajak, pembayarannya, dan penerimaan STNK. Akhirnya, proses bisnis selesai. Beberapa pihak terlibat dalam proses bisnis ini, yakni pemohon, customer service, petugas pendaftaran dokumen, petugas bank yang menerima pembayaran, dan petugas pengesahan STNK. Dalam melakukan pekerjaannya, kantor Samsat Sleman telah menerapkan sistem enterprise. Ketika melakukan pengembangan sistem enterprise, kita mungkin menjumpai bahwa proses-proses bisnis yang ada ternyata tidak efisien atau bahkan tidak efektif. Proses bisnis yang tidak efisien memakan sumber daya organisasi melebihi dari apa yang seharusnya diperlukan. Misal, satu pekerjaan dilakukan oleh 2 orang yang semestinya bisa dilakukan oleh 1 orang saja. Sedangkan proses bisnis yang tidak efektif tidak mencapai tujuannya atau tidak sesuai harapan penggunanya. Misal, proses bisnis pengadaan barang tidak mencakup aktivitas verifikasi barang hasil pengadaan, sehingga dimungkinkan ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan barang yang diterima. Indikator proses bisnis yang tidak efisien atau tidak efektif antara lain, customer atau supplier mengeluhkan proses yang berbelit. Unit kerja melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Duplikasi data atau pekerjaan di sejumlah unit kerja. Bill Gates, pendiri Microsoft, pernah mengatakan bahwa a lousy process will consume 10 times as many hours as the work itself requires. Suatu proses yang buruk akan memakan 10 kali jam lebih banyak daripada yang diperlukan pekerjaan itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan proses bisnis. Dengan upaya ini, organisasi atau perusahaan dapat tetap kompetitif di pasar dan lebih responsif terhadap customer. Demikian pula, produktivitas pegawai dan pendapatan atau return on investment (ROI) meningkat. Keuntungan lain ketika melakukan upaya peningkatan proses bisnis ini adalah, yang pertama, membuka peluang kerjasama lintas unit fungsional, sehingga semua pihak yang terlibat akan memahami proses bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, menghilangkan ketakutan terhadap suatu proses bisnis yang terlihat kompleks. Ada 3 tujuan peningkatan proses bisnis, yakni efektivitas, efisiensi, dan adaptabilitas. Efektivitas menjawab pertanyaan, apakah proses bisnis menghantarkan layanan atau produk yang memenuhi harapan customer? Efektivitas berfokus pada customer atau klien. Efisiensi menjawab pertanyaan, apakah proses bisnis menggunakan sumber daya secara hemat dan mampu mengurangi birokrasi? Efisiensi berfokus pada pegawai yang bertanggung jawab menjalankan proses. Sedangkan adaptabilitas menjawab pertanyaan, apakah proses bisnis cukup fleksibel menghadapi perubahan kebutuhan? Adaptabilitas berfokus pada proses bisnis itu sendiri. Seberapa mudah proses bisnis diubah untuk memenuhi perubahan kebutuhan bisnis. Peningkatan proses bisnis akan berdampak ke keseluruhan sistem bisnis organisasi, termasuk
Pegawai yang menjalankan pekerjaan. Beberapa mungkin akan kehilangan pekerjaan atau harus berganti posisi. Sistem teknologi informasi yang mendukung proses bisnis tersebut. Sistem baru akan dipasang, sistem yang lama akan ditinggalkan atau diintegrasikan dengan sistem baru. Ukuran untuk mengakses efektivitas, efisiensi, dan adaptabilitas proses bisnis. Ukuran kinerja dengan sistem yang lama tidak bisa lagi diberlakukan untuk mengukur kinerja dengan sistem yang baru. Dan program penghargaan atau reward yang selama ini berlaku di organisasi juga harus dirubah. Berikut ini gambaran 10 langkah dalam melakukan peningkatan proses bisnis. 1. Develop the process inventory. 2. Establish the foundation. 3. Draw the process map. 4. Estimate time and cost. 5. Verify the process map. 6. Apply improvement techniques. 7. Create internal controls, tools, and metrics. 8. Test and rework. 9. Implement the change. 10. Drive continuous improvement. Kita akan membahasnya satu persatu pada video-video berikutnya. Itu tadi bahasan kita mengenai mengapa kita perlu melakukan peningkatan proses bisnis. Pada episode berikutnya, kita akan membahas langkah pertama, yakni develop the process inventory. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.